Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersbuno Arif dari Forum News Network. Saya akan menyampaikan news update atau perkembangan berita-berita mutakhir berkaitan dengan tewasnya Brigadir Polisi Yosua Huta Barat. Hari ini hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022. Kalau kita ikuti perkembangan laporan dari media di Barreskrim Mabes Polri, ada dua peristiwa yang menyedot perhatian publik. Pertama adalah pengunduran diri dari pengacara Barada E atau Barada Richard, dan kedua adalah berkumpulnya pasukan Brimob. Itu ada beberapa mobil pasukan Brimob yang berkumpul di Barreskrim Mabes Polri, dan ini banyak media yang menduga-duga ini berkaitan dengan perkembangan berkaitan dengan perkembangan penanganan kasus tewasnya Brigadir Yosua. Dan soal ini tidak dibantah oleh Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Pak Dedi Prasetyo, Irjen Pol Dedi Prasetyo, yang beliau meminta kepada media untuk menunggu update dari tim sus. Tim sus inilah tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, yang diketuai langsung oleh Wakapolri, ya, ini untuk menangani kasus kematian Brigadir Yosua. Nah, berkaitan dengan tim kuasa hukum ini, kan tim kuasa hukum Barada Richard atau Barada E itu sebelumnya telah ditunjuk, yakni Andreas Nahot Silitonga dan kawan-kawan. Dalam beberapa perkembangannya, Andreas mengakui bahwa Barada E memang terlibat dalam tembak-menembak dengan Brigadir Yosua. Tetapi sekarang ini dia sudah menyerahkan surat pengunduran diri ke Barreskrim. Nah, tetapi karena hari ini Barreskrim itu tidak ada petugas yang bisa dia serahkan, suratnya itu akan nanti diserahkan pada hari Senin, kembali kepada ketika hari jam kantor gitu ke Barreskrim buka. Tetapi menurut Andreas Nahot Silitonga, dia sudah menyampaikan secara informal melalui WhatsApp group kepada penyidik untuk menyampaikan bahwa mereka mengundurkan diri dan tidak lagi menjadi penasihat hukum Barada E. Apa alasannya Nahot Silitonga atau Andreas Nahot Silitonga tidak mau membuka kepada wartawan? Dalam jumpa pers dia hanya menyampaikan bahwa mereka mengundurkan diri. Tentang alasannya itu yang dia sampaikan kepada media karena sekarang ini proses hukum setengah berjalan. Tetapi dia mengaku bahwa alasan-alasannya secara rinci itu sudah dia tuangkan, sudah mereka tuangkan dalam surat yang dikirim ke Barreskrim Mabes Polri, dan baru secara formal nanti akan diserahkan pada hari Kamis. Mohon maaf, maksud saya hari Senin nanti. Dan hari Senin ini tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 6, berarti hari Senin itu tanggal 8 Agustus. Kami tidak akan membuka kepada publik pada saat ini apa sebenarnya alasan kami untuk mengundurkan diri, karena kami sangat menghargai hak-hak hukum dari setiap pihak yang terlibat dalam perkara ini. Andreas Nahot Silitonga ketika itu setelah menyampaikan jumpa pers, dia tidak membuka ruang tanya jawab, dia hanya diam 1000 bahasa saja ketika dicecar oleh media. Nah, bagaimana dengan perkembangan yang lain? Ya, ini perkembangan soal kehadiran sejumlah pasukan Brimob. Ya, ini dari pantauan CNN Indonesia disebutkan bahwa dulu 13.20 dua mobil taktis Brimob itu memasuki Barreskrim. Sekitar 10 orang personil dengan seragam loreng dan bersenjata lengkap turun dari mobil. 1 jam sebelumnya itu 10 orang personil Brimob juga telah lebih dulu datang dengan 3 mobil taktis. Tak selang berapa lama kemudian para personil Brimob itu masuk ke gedung Awaludin Jamil dan menuju lift. Rombongan personil Brimob yang baru datang itu tidak membawa tas atau bawaan tambahan. Mereka hanya terlihat mengenakan rompi anti peluru, senapan laras panjang, dan pelindung kepala. Nah, ini sampai sejauh ini apakah ini ada kaitannya dengan perkembangan terbaru? Ataukah mereka ini akan terlibat dalam penangkapan sejumlah tokoh penting dalam kasus Brigadir Yosua? Karena kalau kita melihat jumpa pers atau kita mendengar penjelasan dari Kapolri beberapa waktu lalu, Kapolri kan setelah melakukan tindakan disiplin terhadap 25 orang personil Polri. Di antara mereka itu terdapat 3 Jenderal Bintang 1 dan kemudian ada 5 Kombes dan 3 AKBP. Bahkan 4 perwira diantaranya telah ditetapkan di tempat khusus gitu ya. Maksudnya ini
ditahan ya, karena penjelasan dari Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, ini mereka dikhawatirkan melarikan diri. Dengan begitu kita bisa simpulkan bahwa maksudnya ditempatkan dalam tempat khusus itu dia ditahan. Nah, bagaimana dengan perkembangan terbaru? Nah, kita waktu itu juga mendengar penjelasan dari Kapolri bahwa selain tindakan disiplin, ini nanti mereka ini tidak tertutup kemungkinan jika ditemukan unsur pidana, maka akan ada tindakan pidana terhadap mereka-mereka ini, terhadap 25 orang ini yang sementara ini disebutkan tidak bersikap profesional dalam penanganan kasus Brigadir Yosua. Selain itu kita ketahui juga bahwa Kapolri kan juga sudah mencopot, kalau sebelumnya menonaktifkan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo, dan kemudian menunjuk pejabat yang baru. Begitu juga 2 orang kepala biro di divisi Propam juga sudah diganti oleh Kapolri. Nah, apakah kehadiran dari pasukan BRIMOB ini ada kaitannya dengan penangkapan seseorang yang sangat penting? Itu karena karena kalau melihat kendaraan yang dikerahkan ini cukup serius, adalah 5 kendaraan taktis, seperti dikatakan oleh Kepala Divisi Humas Irjen Pol Dedi Prasetyo. Kita tunggu saja update-nya dari tim SUS. Saya akan terus mengupdate perkembangan berita hari ini, dan seperti saya sebutkan sebelumnya, kelihatannya akan ada kulminasi pada proses penyelidikan terhadap tewasnya Brigadir Yosua itu. Apakah kecurigaan publik itu banyak tokoh-tokoh besar dalam hal ini bintang yang terlibat, bukan Barada sebenarnya sungguhnya pelaku dari pembunuhan? Ini kita tunggu berikutnya. Saya Ismail Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.